Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdhalur rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi Jumat Mubarak dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dengan kesyukuran yang tak terhingga di pagi hari ini yang membahagiakan ini. Allah kumpulkan kita dalam kebaikan. Allah kumpulkan kita dalam menapai tangga-tangga kemuliaan, menggapai cinta dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Semoga kondisi ini kondisi yang membahagiakan kita dunia akhirat kita, memuliakan kita semua bersama keluarga kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Kemudian kita bersalawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah kita pagi ini tidak bosan-bosannya, ya, tidak berhenti, terus berbekal, dan kita masih panjang perjalanannya, gitu ya, untuk menggapai ilmu Allah ini. Namun kita berusaha bagaimana dari sisi lahiriah kita berdoa agar Allah memberikan kemampuan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk belajar ilmu Allah ini. Dari sisi zahiriah kita tetap memiliki spirit, semangat, dan terus-menerus ya, termotivasi, ya, tergerakkan untuk terus-menerus berbekal tadi, ya. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang hukum mawaris, ya, ternyata pembahasannya sangat panjang, gitu ya. Semoga dengan semua tidak bosan, ya, gitu ya. Karena kita sudah sepakat dan komitmen kita selesaikan dulu terkait dengan hukum mawaris ini secara utuh, biar tidak setengah-setengah. Kalau pemahaman setengah-setengah nanti khawatir dalam konteks prakteknya kita juga tidak paripurna, gitu ya, tidak sempurna, gitu ya, dan cenderung akan menyalahi, ya, ketentuan di dalam syariat dan sunnah kalau setengah-setengah prakteknya. Karena kenapa kok prakteknya setengah-setengah? Karena pemahamannya setengah-setengah, karena ilmunya sedikit. Maka harap bersabar. Sebelum kita masuk tema-tema yang lain, kita akan ya melanjutkan tema ilmu faraid ini, gitu ya. Mungkin sebagian akan terkesan ini membosankan, terkesan kok lama banget Ustadz, ini nggak selesai-selesai, gitu ya. Namun di sisi lain sebenarnya ini ada hikmah terbaiknya, gitu ya. Dan ini karunia atau fadilah yang Allah berikan, ya. Di satu sisi banyak teman-teman kita yang belum pernah menyentuh ilmu tentang ahli waris ini, atau tentang pewaris, tentang bagaimana bagian waris, berapa yang harus didapatkan dan seterusnya. Tapi panjenengan semua Allah anugerahi untuk belajar ilmu Allah terkait dengan hukum mawaris ini, ya. Dan memang hukum kewarisan Islam itu pembahasannya cukup panjang, gitu ya. Baik, kita sudah selesai sampai kepada
dasar-dasar perhitungan apa? Matematika kemarin ya, atau dasar perhitungan mawaris ya. Kita akan masuk bab yang lain, yaitu apa kemarin? Di catatan panjenengan apa? Bagian ashabul furud yang ada 6 itu, Ustaz. Diulangi apa? Bagian mau membahas bagian ashabul furud yang ada 6 itu. Oke, bagian waris ashabul furud ya. Oke, baik. Kita akan dari ini ya. Jadi dari ketentuan 6 ayat waris yang pernah kita pelajari dulu, kita memang ada asal huruf, ada asobah ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini, bagaimana bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran terkait asal huruf. Ada berapa? Kemarin saya sampaikan. Ada 7 ya, Ustaz. Ashabul furud Ada 7 atau 8 atau 6. Nah, pilihannya banyak. Ada berapa? Ada 7. Kalau yang di catatan dulu kayaknya ada 7. Asal furud ada berapa? Ada 7. Kalau dalam Al-Quran asal furud ada berapa? 6. Dasar-dasar. 6 atau 7? 7 yang catatan. Atau 8? 8. Ya, yang betul adalah 6. Oh, 6 itu. 6 ya, 6 ya. Ya, kalau secara garis besar ada yang setengah, ada yang 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Itu ya 6 itu. Ya, nanti kita bahas tentang satu persatu gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam Quran itu asal-furud itu bagiannya ada 6. Yaitu 1/2 atau setengah ya. Kemudian 1/4, 1/8, 2/3, terus 1/3, dan yang terakhir adalah 1/6. Coba diulangi. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya, itu ya, itu difahami ya. Dari 1/2 sampai 1/6, nah gitu ya, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 ya. 6 macam bagian ya yang diterima oleh ashabul furud. Nah, sekarang siapa yang berhak menerima 1/2? Siapa yang berhak menerima 1/4? Siapa yang berhak menerima 1/8, 2/3, 1/3, dan siapa di antara ashabul furud yang berhak mendapatkan 1/6? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, kita bahas secara global pada awal-awal kita membahas 6 ayat waris itu ya. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Ya, kita detailnya. Siapa saja si ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris, peninggalan pewaris misalnya. Laki-laki. Anak laki-laki. Laki-laki, baik golongan laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki. Terus perempuan dapat nggak? Dapat. Dapat. Ya, dapat. Dapat 1/3. nggak? Dapat 1/3. Dapat. Enggak. Yang sekarang kita bahas adalah di antara ahli waris yang masuk ashabul furud yang berhak mendapatkan 1/2 atau setengah itu siapa saja, gitu yang kita bahas. Oh, anak laki-laki. Anak Laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki niku napa ashabul furud? Asobah. Ini ku asobah. Furud itu Nah, ayah. sekarang yang kita bahas adalah ashabul furud. Ayo, ini sebenarnya detailnya yang catat ya. Jadi yang punya pemahaman yang utuh nanti. Siapa mendapatkan berapa dan siapa saja gitu.
Ayo, nanti lama-lama Ustaz tinggal ngopi loh. Ashabul furud itu apa? Khusus yang untuk laki-laki nih, Dap. Untuk laki-laki. Oh, berarti Jadi ya ayah. ashabul furud. Masa ayah apa dapat setengah? Banyak Ayah kali. Nah, sekarang yang kita bahas siapa di kalangan ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris. Siapa saja? Ini khusus laki-laki jadi repot. Sebenarnya ini perempuan bisa. Ashabul furud kan tidak hanya laki-laki. Oh, berarti Anak perempuan yang tunggal. Anak perempuan yang hanya satu anak tunggal gitu. Ya, nah terus selain itu ini harus udah mulai nyambung dengan, tapi harus ini benar dulu ya. Jadi kita bahas sekarang adalah tadi kan bagian ahli waris ya dari kelompok asal furud yang diteguhkan dalam Quran itu ada 6. Ada berapa tadi? 6. Nah, dari 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/5, 1/6. Nah, sekarang kita bahas siapa saja di kalangan asal furud yang berhak mendapatkan setengah. Di dalam Quran ini kalau jenengan pelajari kembali dari 6 ayat mawaris itu diteguhkan itu yang dari kalangan ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian setengah atau 1/2 dari harta waris peninggalan pewaris itu ada 5. Ada berapa? Ada 5 loh. 5 ahli waris siapa saja? 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya dari golongan perempuan. Ayo pengen catat. Ini sebenarnya menegaskan dan menyimpulkan dari apa yang kita bahas yang kemarin. Satu dari golongan laki-laki dan 4 dari golongan perempuan. Ya, siapa yang laki-laki yang dapat setengah? Suami. Duda. Kalau nggak ada anak laki-laki. Anak laki-laki itu ashabul furud, saudara. Bukan duda, Ustaz. Mohon maaf, asobah. Nah, sekarang ashabul furud. Duda yang tidak ada anak laki-laki. Bukan. Duda yang tidak ada anak laki-laki. Ya, misal kata istrinya meninggal gitu. Oh ya. Ya. Duda yang tidak ada anak laki-laki. Ya. Kalau duda ya misalnya istrinya meninggal nggak punya anak laki-laki, dapatnya 1/2 apa semuanya? Kalau nggak ada anak laki-laki berarti kan ada anak perempuan, Tat. Ya, berarti kita sekarang konsep umumnya di dalam Quran dari 6 ayat mawaris itu yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris itu dari laki-laki duda. Kemudian dari golongan perempuan itu ada 4. 4 itu siapa saja? Pertama, tentunya anak perempuan. Anak perempuan dapat separuh. Nah, dengan ketentuan gitu ya. Ketentuannya apa, Ustadz? Ya sudah kita bahas di yang lalu. Ini Ustadz hanya menyimpulkan jenengan tarik kembali dengan pemahaman yang kemarin. Itu ya. Jadi kemudian cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Gitu ya. Kemudian juga cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki, dari anak laki-laki dan seterusnya. Nah itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung.
Yang keempat saudara perempuan saya. Jadi 4 golongan perempuan itu yang dapat separuh. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas boleh ya? Kita bahas ya. Satu persatu deh kalau gitu. Kenapa kok Duda dapat separuh itu gimana ceritanya? Tadi sudah dibahas. Jadi kita bahas deh. Seorang Duda dia berhak mendapatkan separuh harta warisan dengan syarat apa tadi? Istrinya tidak ketika meninggal tidak mempunyai anak laki-laki. tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan. Keturunan. Tidak punya keturunan. Baik anak keturunan dari duda tersebut ataupun dari bekas dudanya yang terdahulu. Jadi ketika nikah pertama nggak punya anak, nikah kedua nggak punya anak dan dudanya dan suami keduanya ini juga nggak bawa anak. Mandul. Gimana? Mandul. Bukan mandul karena memang nggak punya anak. Ini normal. Laki-lakinya normal. Cuma memang ketika jadi ini ya ini perempuan menikah gitu ya, akhirnya suaminya meninggal, kan belum punya anak, nikah lagi dengan seorang duda tapi duda yang nggak punya anak. Jadi dudanya ini tidak duda bukan. Jadi ya sebutannya duda ya. Jadi setelah suaminya meninggal itu istri ini menikah lagi. Cuma menikahnya tidak dengan jejaka tapi duda. Tapi duda ini tidak bawa anak. Jadi maksudnya tidak. Dari pernikahan duda sebelumnya memang dia belum punya anak, sudah pisah dengan istrinya yang dulu, kemudian nikah lagi dengan istri yang ini, ternyata sampai istrinya meninggal belum punya anak. Ya nggak usah dianalisis mandul po enggak. Jadi seorang duda berhak mendapatkan separuh harta warisan. Syaratnya apa tadi? Istrinya tidak mempunyai anak atau keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak keturunan dari duda tersebut atau dari bekas dudanya terdahulu. Wah, enak sekali. Iya, gitu ya. Nah, terus selain terkait tidak punya anak juga ketika apa? Ketika contoh misalnya punya anak, sebenarnya punya anak, tapi anaknya sudah meninggal. Nah, anak itu punya anak, namanya apa? Cucu. Nah, gitu ya. Berarti ini terkait dengan keturunan janda itu ya. Jadi ketika janda, bukan janda, istrinya meninggal tapi nggak punya anak, nggak punya cucu, gitu ya. Maka ya dudanya dapat separuh ya. Itu surat apa kemarin? Jenengan masih ingat nggak? Itu kan ada dalam Quran. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jenengan tulis lagi, nanti jenengan pelajari lagi ya. Jadi suratnya apa ya? Surat An-Nisa ya. Kan An-Nisa yang kita bahas kalau An-Nisa. 11, 12 kok Al-Baqarah. Wah, ayat waris kan cuma An-Nisa toh. Surat An-Nisa. Ini aja Al-Hajj. Ya. Surat An-Nisa ayat 12 kaitannya dengan
kalimat bahwa suami dapat separuh jika tidak punya anak. Kan ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka zawajukum illam yakul lahunna walad. Allahumma bil Quran. Dan bagi kalian para suami mencapai atau mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian bila istri-istri kalian tidak mempunyai lam yakul lahunna walad, tidak mempunyai anak. Nah, ini sudah jelas kok dalam ayatnya ya. Jadi begitu ya. Nah, seorang suami ini atau duda ini ya dia tidak bisa menjadi hajab dan tidak terhajab. Tidak bisa menjadi mahjub dan tidak bisa terhajab. Cuma kalau terhajub total namanya apa? Mahjub apa kemarin? Kalau seorang ahli waris itu terhalang total sehingga tidak mendapatkan harta waris, namanya apa? Al-hajab, al-hirman. Ya, gitu. Nah, cuma kan kemarin Ustaz menyinggung ada hajab, macam hajab yang lain, yaitu namanya hajab an-nuqsan. Hajab an-nuqsan itu berarti dia terhalang tapi bisa tidak total, tetap dapat tapi tidak banyak gitu ya. Contohnya misalnya apa? Tadi istrinya meninggal dan punya keturunan, berarti dia dapat ya, gitu ya. Ya, tapi terhalang oleh keturunan sehingga tidak mendapatkan setengah, tapi tetap dapat. Namanya apa? Hajab an-nuqsan. Seperempat. Ya. Terus, ayo. Tadi kan ada 5 yang mendapatkan separuh dari golongan ashabul furud. 1 laki-laki, 4 golongan perempuan. Baik, yang 1 laki-laki sudah kita bahas. Sekarang yang 4 golongan dari golongan 4 itu apa? Yang pertama anak perempuan. Tentunya ini apa? Anak perempuan apa? Kandung. Jadi bukan anak tiri, bukan anak adopsi. Bukan. Kalau bawaan nanti kan masih ada anak perempuan seayah gitu ini ya. Nah, sekarang itu anak perempuan kandung. Berarti memang sedarah dengan apa? Sedarah atau memang yang mengandung adalah ini yang meninggal. Pewaris. Ya. Jadi pewarisnya ibunya. Ibunya beneran gitu loh ya, ibunya kandung. Nah, anak perempuan sekandung ini sekali lagi catatannya adalah bukan adopsi. Adopsi itu apa? Anak angkat nggih? Anak angkat nggih. Ya, bukan anak adopsi, bukan anak angkat ya. Terus anak perempuan kandung mendapatkan setengah, tapi ada syaratnya. Kalau tadi kan duda dapat setengah, syaratnya ada, tidak dapat istri meninggal tidak meninggalkan keturunan.
Nah, ini kalau anak perempuan kandung dapat setengah. Syaratnya apa? Ayo. Tidak ada anak laki-laki. Ya, atau bahasa lainnya sebenarnya anak Saudara tunggal, laki-laki. satu-satunya anak. Anak tunggal. Satu-satunya anak. Nanti kalau dia itu anaknya dia anak perempuan tapi dua anak perempuan gitu, jadi ini nggak Nanti ada kaitannya sekutu. laki-laki tapi anak perempuan tunggal, ya satu-satunya anaknya itu gitu. Oh, oke. Gitu ya. Jadi itu ya. Terus pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, baik yang berasal dari ibu anak perempuan itu maupun dari siapa janda pewaris Dari yang lain gitu ya. pewaris. Ngerti ya maksudnya. Jadi rupanya ini bapaknya ini ya dudanya ini apa ya, dia istrinya banyak. Waduh. Iya. Itu biasa di zaman dahulu biasa. Di zaman sekarang juga biasa. Bagi yang biasa. Bagi yang jalan. Iya, bagi yang nggak biasa kayak kita ya nggak biasa. Gitu ya. Karena ada syariatnya dulu itu biasa betul. Di kalangan ulama juga ada gitu. Maka kalau ada Ustadz itu baca tentang kitab ya apa namanya, dengan ngertas badan apa itu bahasa Arabnya, apa bahasa Arabnya apa nih, poligami apa? Halo, Siri. Siri toh ta'adud. Ta'adud az-zauzat. Nah, gitu kalau mau panjang, kalau ta'adud gitu ya. Gitu ya. Maka kalau temannya Ustaz banyak yang ta'adud loh. Ta'adud zauzat. Ya, banyak. Ini ketika kita rapat ya, para kiai rapat gitu ya, nah, mereka banyak yang nyindirin Ustaz. Gitu ya. Yang sudah ta'adud itu, kemudian Jangan tat. enggak Ustaz jawabnya gini, alhamdulillah panjenengan aja yang ta'adud, Ustaz Abu yang tawadhu saja gitu. Amin. Jangan tat. Loh, kenapa syariatnya ada kok ya? Walau alam ya Ustaz, terserah Allah ya Ustaz ya. Gak rela tak dengernya. Aduh, ya udah. Jadi oke, konteksnya tadi kembali ke konteks pewaris ya. Jadi para santri, jadi ini dudanya ini yang tadi ditinggalkan gitu ya, gitu ya. Dia bisa jadi kalau dalam konteks yang anak perempuan kandung ini berarti konteksnya apa? Bisa jadi istrinya lebih dari satu. Loh banyak loh, atau bukan banyak. Nah, Ustaz ada temen yang ketika dia udah punya istri gitu ya, kemudian temennya lagi, temennya atau ada seorang Ustadz dia punya anak punya istri, kemudian misalnya ini meninggal. Nah temennya tadi seorang Ustadz tadi akhirnya menikahi istrinya, menafkahi istri dan anaknya, itu di Solo ada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dan itu tidak menyalahi syariat, asal secara itu syah secara syariat dan secara sosial tidak menimbulkan konflik dalam keluarga lama begitu. Gitu ya. Ya, udah nggak usah dibahas lagi nanti malah pelik. Oke, jadi gitu ya. Anak perempuan kandung. Nah, ayatnya ada nggak ayatnya? Ada. Sama Anisa ayat berapa? Juga di Anisa ayat 12.
ayat 11 no, tadi kan 12 bapaknya, dudanya. Kalau anak 11. Ayat 11. Falahan nisfu. Jika anak itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Falaha an-nisfu. Ya, untuknya dia dapat separuh harta. Nah, anak perempuan ini tidak bisa menjadi mahjub. Nah, Ustaz kasih catatan begini, yang catat. Anak perempuan itu tidak bisa menjadi mahjub. Mahjub itu apa? Menghalangi. Iya, tidak menghalangi ahli waris yang lain. Ya. Ya. Itu ya. Ayo kita bahas yang ketiga. Ayo golongan perempuan yang ketiga adalah tadi yang pertama siapa? Anak perempuan tunggal. Anak perempuan. Mohon maaf. Cucu. Yang cucu Yang perempuan pertama dari bukan anak golongan. laki-laki. Yang pertama anak perempuan kandung ya. Ya. Nah, tapi tunggal. Kemudian berarti kita dari golongan perempuan yang kedua, yaitu apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu ini bahasanya seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia mendapatkan separuh. Tetapi dengan syarat. Bapaknya meninggal. Syarat pertama apa? Bapaknya meninggal. Ayah dari anak itu meninggal. Ayah dari anak perempuan itu. Ya, dari cucu itu. Ayah cucu. Ayahnya cucu. Ayahnya cucu. Oh ya. Oke, bisa. Jadi jika pewaris tidak meninggalkan anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya. Ini yang dimaksud gitu kan? Yes. Jadi pewaris tidak meninggalkan anak sehingga cucunya dapat. Nah, itu ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, apabila cucu ini tidak mempunyai saudara laki-laki. Ya. Ya, tidak mempunyai saudara laki-laki. Berarti tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, adanya ya satu cucu perempuan itu gitu ya. Iya. Yang syarat ketiga ya hanya seorang. Tidak ada cucu perempuan yang lain. Gitu ya. Berarti kalau syaratnya 3 tadi, maka cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki ini mendapatkan separuh. Mendapatkan separuh. Apa Ustaz? Berarti itu hanya cucu tunggal saja satu ya? Iya. Jadi apabila ya cucu tunggal, Mas, ya. Tidak ada cucu perempuan dari keturunan laki-laki yang lain ya, hanya satu itu. Ya, berarti dia mendapatkannya. Pokoknya berarti ini pewaris meninggalkan hanya cucu ini yang masih hidup. Satu lagi. Gitu ya. Anak-anaknya pewaris sudah nggak ada. Gitu ya. Namun catatannya sebenarnya cucu perempuan dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak perempuan tidak ada. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu kedudukannya sama dengan anak perempuan dari pewaris. Itu ininya apa namanya?
kedudukannya, begitu ya. Terus terkait dengan hajab dan mahjub gimana? Cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa menjadi hajab, menjadi penghalang. Berarti menjadi penghalang bagi siapa? Cucu perempuan. Cucu perempuan itu menghalangi siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki menghalangi? Cucu perempuan dari anak perempuan, dari keturunan perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia akan menghalangi siapa? Cucu anak perempuan dari kalangan perempuan. Bukan. Tapi ini Menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dari pewaris. Jadi berarti kan neneknya gitu ya. Kakek atau neneknya cucu ini punya saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Maka saudara laki ini itu akan terhalangi oleh siapa? Cucunya ini. Gitu ya. Di sisi lain, sudah tegas dalam ayat sebelumnya, cucu perempuan ini selain bisa menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dari pewaris, cucu perempuan ini bisa juga kena hajab, namanya mahjub hirman. Apabila apa? Syaratnya pewaris meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, 2 orang atau lebih. Gitu ya. Berarti kalau pewaris punya anak ya nggak dapat dia. Nggak dapat sama sekali. Hajab hirman nggak dapat total gitu ya. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya penegasan dari pemahaman sebelumnya ya. Yang catat, yang pahami kembali nanti. Karena memang belajar ilmu mawaris itu butuh kesabaran, ketelatenan, kecerdasan, begitu ya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, tadi kan 1 dari golongan laki, 4 dari golongan perempuan. Nah, sekarang golongan perempuan yang ketiga, yaitu siapa? Saudara perempuan sekandung akan dapat separuh. Saudara perempuan sekandung. Saudara apa? Perempuan sekandung. Halo? Yang ketiga apa? Saudara perempuan sekandung. Ya, saudara perempuan sekandung ya. Saudara perempuan sekandung dapat separuh. Syaratnya apa? Apabila pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali. Iya, tidak meninggalkan anak laki-laki dan tidak meninggalkan juga cucu laki-laki dari anak laki-laki itu. Betul sekali. Terus yang kedua. Izin mood. Yang kedua izin mood, tidak ada syarat izin mood. Oh, pelanggaran nih Mbak Ami. Syarat kedua kok izin mood. Aduh, syarat kedua Pak. Jika dia satu-satunya saudara perempuan sekandung. Satu-satunya. Jadi pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kemudian dia satu-satunya saudara perempuan sekandung yang masih hidup. Nah, itu syarat ketiga adalah pewaris tidak meninggalkan ayah atau kakek. Nah, ketika syarat terpenuhi, maka saudara perempuan sekandung, maka dia mendapatkan separuh. Berarti kan pewarisnya kan saudara perempuan sekandungnya, begitu kan ini. Jadi ini ada 2 bersaudara sama-sama perempuan, gitu ya.
Yang satu meninggal, yang satu dapat separuh, ketika syaratnya 3 tadi. Nanti bisa dibaca, itu kan ada An-Nisa 176 ya, yang ini. Nanti bisa dibaca itu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, golongan perempuan yang keempat yang terakhir. Kan tadi semua 5 ya, yang satu dari laki-laki, yang 4 dari Perempuan. Nah, yang keempat yang dari perempuan adalah saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Berarti kalau seayah itu ada dua saudara perempuan nih, jadi perempuan satu, perempuan dua, mereka bersaudara seayah. Berarti lain ibu. Lain ibu ya. Nah, saudara perempuan seayah ini dapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Syaratnya ada beberapa. Syarat pertama, apabila ia hanya seorang diri. Yes, nggak ada saudara seayah yang lain, hanya dia. Kemudian pewaris tidak mempunyai, atau ia tidak mempunyai siapa? Saudara laki-laki. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, pewaris tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung. Itu syarat ketiganya. Pewaris tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung. Kemudian yang keempat, pewaris tidak meninggalkan ayah atau kakek. Gitu ya. Dan syarat terakhir apa? Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek. Atau tidak mempunyai keturunan juga bisa, baik laki-laki maupun keturunan perempuan. Ya, itu. Ya, nanti ini sama ya. Ini dalilnya surat An-Nisa 176 tadi ya, yang nomor 4 ini. Oke. Baik, jadi begitu ini ashabul furud yang mendapat bagian setengah. Gitu ya. Ada 5, 1 laki-laki, 4 perempuan gitu ya. Begitu. Terus tadi setelah setengah berapa? Seperempat. Tadi kan ada 6. Dalam Quran itu bagian Allah ada 6. Kita sudah bahas yang setengah. Nah, sekarang yang seperempat. Ya. Yang seperempat. Ya. Yang seperempat ini perlu diketahui jenengan, yang dapat seperempat itu di dalam Quran itu cuma ada 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Yuk kita bahas ya. Ada 2 ini kita bahas, habis itu kita tutup ya. Habis ini kita tutup biar tidak ada yang dimut lagi. Gitu ya. Siapa di kalangan asal furud yang berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan pewaris? Ya, kira-kira siapa? Ya. Yang dapat seperempat siapa? Kira-kira siapa? Di antara ashabul furud? Ashabul furud itu jumlahnya ada 7. Ya betul ya, ada 7 ya. Tapi yang berhak mendapatkan seperempat cuma ada 2. Siapa kira-kira? Duda dan janda. Janda. Siapa yang bilang duda dan janda? Kok benar Janda, ya? Ustaz. Janda. Iya, duda dan janda, betul. Itu ada ayatnya kan? Surat An-Nisa ayat 12 itu. Ya. An-Nisa ayat berapa? 12. An-Nisa 12 itu menegaskan duda mendapatkan seperempat. Apabila istrinya meninggalkan anak atau cucu. Anak dari darah dagingnya atau berasal dari suami sebelumnya. Gitu ya. Janda juga dapat seperempat dari harta peninggalan suaminya jika almarhum suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu. Baik anak yang dari rahimnya atau anak dari rahim istri sebelumnya. Gitu ya, jelasnya gitu. Bingung badan? Berarti yang dapat seperempat itu duda dan janda. Nah, duda dapat seperempat kalau
Kalau almarhumah istrinya meninggalkan anak atau cucu, baik anak darah dagingnya atau anak yang berasal dari suami sebelumnya. Tidak An-Nisa 12. Kalau janda juga dapat 1/4 dari apa? Dari peninggalan suaminya. Jika suaminya tidak meninggalkan anak, baik anak yang lahir dari rahimnya atau dari rahim istri sebelumnya. Nah, gitu ya. Gampang ya. Gitu ya. Nah, sebentar sekarang. Kalau nih ya, kalau ini ada janda. Kalau suaminya tadi meninggalkan janda lebih dari satu gimana? Nah, itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya tetap dapatnya 1/4. Tapi batasannya sampai istri keempat saja. Istri kelima udah nggak dapat. Oh. Gitu ya. Kalau sampai istri kelima berarti belai dapatnya. Belai itu no. Tapi nggak ngerti. Kecuali istri 4 meninggal. Kecuali istri keempat meninggal. Oh ya, betul. Ini kok pintar kali kau. Betul, istri kelima dapat 1/4 ya. Karena di dalam surah An-Nisa 12 itu kan jamak. Jamaknya gimana? Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ini bahasnya rubu'u loh. Rubu'u itu apa? Arba. Arba itu berapa? 4. Di Al-Quran ada kok bahasanya. Gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk istri sampai ya istri 1/4 itu hanya berlaku untuk baik istrinya 1 sampai istri yang keempat. Istri kelima enggak. Istri kelima dapat kalau istri keempatnya meninggal duluan. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, janda ini tidak bisa menjadi mahjub bagi yang lainnya. Tapi juga dia tidak terhalang. Terhalang total. Maksudnya tidak mendapatkan mahjub hirman. Kalau terhalang yang tidak total namanya apa tadi? Nukson. Hajib nukson. Ya, jadi gitu. Ya. Tempon ya, ngoten mawon untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kita masih akan bahas asbab furud yang mendapatkan 1/8, siapa saja dan seterusnya ya. Kita bahas insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Semoga Allah memberikan kita rezeki berupa kemudahan memahami ilmu Allah dan semoga Allah memberikan rezeki berupa kemudahan mengamalkan ilmu Allah. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Semoga Ustaz dan sehat selalu dan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz undur diri dulu ya buat ya. Buat aktivitas buat panjenengan semua ya.